negara Afghanistan dengan nama itu 100% masyarakatnya penduduknya muslim. Satu orang saja tidak ada orang non muslim. Afghanistan terdiri dari 7 suku, madhabnya 99% Sunni, madhabnya Hanafi, ikut madhab Hanafi. Kalau kita Syafi'i. 1% Syiah. Tapi konflik perang saudara sudah 40 tahun. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di pasar, di sekolah, di rumah sakit, di masjid, lagi sholat, lagi jam ini belum lama ini, minggu kemarin Pak ya, lagi maulid Nabi, bom meledak di TV, ada berita itu. Akhlaknya hancur, agamanya benar, agamanya Islam benar, Quran, kitab sucinya Quran, nabinya Muhammad, haji, umroh, zakat, puasa, akhlaknya yang ambrol. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jalan Baget, bagaimana setelah kita saksikan apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Kiai Haji Said Aqil Sirot MA. Di Afghanistan itu 100% muslim. Itu kata Profesor Dr. Kiai Said Aqil Sirot MA. 100% muslim, tetapi perang saudara. Ya, perang saudara. Islam yang taat di sana itu. Rata-rata mereka menganut mazhab Hanafi. Hanya 1% Syiah katanya. Tapi perang saudara sudah 40 tahun. Bom meledak di mana-mana. Di jalan, di pasar, di sekolah, di rumah sakit, di masjid lagi sholat. Bahkan pernah beberapa kali terjadi ledakan bom. Belum lama ini, lanjut beliau, di saat maulid Nabi, bom meledak. Akhlaknya hancur, agamanya benar, Islam. Ini kata Bapak Said Aqil Sirot, agamanya benar, beragama Islam. Kitab sucinya Quran, nabinya Muhammad. Haji, umroh, zakat, puasa, semua mereka lakukan. Tetapi akhlaknya, ini saudaraku, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Lagi-lagi kalau saya katakan, gara-gara pemuka agama. Ya, gara-gara pemuka agama. Banyak pemuka agama mengajarkan hal-hal yang, ya, hal-hal yang sangat sensitif. Yang seharusnya tidak boleh diajarkan di publik, tetapi hari-hari ini kita melihat. Ya, hari-hari kita melihat. Dan itulah yang membuat orang terkotak-kotak. Dulu Bapak Ibu kita jarang sekali mendengar kufar kafir. Ya, jarang sekali. Tapi hari-hari ini sangat sering. Sangat sering. Ya, benar-benar. Zaman dulu kita dengan hidup penuh dengan kedamaian. Hidup penuh dengan sukacita. Tidak terkotak-kotak antara satu dengan yang lain. Mau agama apapun, mau ras apapun. Tetapi hari-hari ini kita melihat, ini kenapa? Mari kita evaluasi, berpikir. Sebagaimana saya katakan tadi, kita yang sebagai pemuka agama, orang yang berbicara di depan umat, mari kata-kata kita bisa menyejukkan umat. Kata-kata kita ketika didengar oleh umat, bisa membuat mereka damai, bisa membuat mereka sukacita, bisa membuat mereka taat, bisa membuat mereka takut akan Tuhan. Nah, ini sangat penting. Jangan melalui kata-kata kita membuat mereka membenci satu sama yang lain. Dan harus benci satu sama yang lain. Kenapa? Karena apa yang didengar. Limited edition ini. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem.
mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Lu mau dapat syafaat nggak? Mau dapat syafaat cepetan bikinin gua mie ayam dah. Salut. Saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu. Berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya mohon maaf, jangan salahkan saya meskipun saya Islam. Wallahi saya Islam. Tapi orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada. Karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Sehingga kita apa hari ini yang terjadi? Sesama umat Islam saling bom. Masjid-masjid, ketika saya ke Mogadishu Pak, saya masuk ke masjid aja saya harus noleh-noleh Pak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemerintah, saya bisa jadi diberondong tembakan oleh kelompok Al-Shabaab. Kalau saya masuk ke masjidnya Al-Shabaab, saya takut diberondong tembakan oleh pasukan pemerintah. Padahal sama pahamnya. Negara Afghanistan dengan nama itu 100% masyarakatnya penduduknya Muslim. Satu orang saja tidak ada orang non Muslim. Afghanistan terdiri dari 7 suku. Madhabnya 99% Sunni. Madhabnya Hanafi, ikut madhab Hanafi. Kalau kita Syafi'i. 1% Syiah. Tapi konflik perang saudara sudah 40 tahun. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di pasar, di sekolah, di rumah sakit, di masjid, lagi sholat, lagi jam ini belum lama ini, minggu kemarin Pak ya, lagi Maulid Nabi, bom meledak di TV ada berita itu. Akhlaknya hancur, agamanya benar, agama Islam benar, Quran, kitab suci Quran, nabinya Muhammad, haji, umroh, zakat, puasa, akhlaknya yang ambrol. Saya Bapak Ibu ketika pelayanan di Pulau Mentawai, saya ada di sebuah pulau ya di Mentawai, namanya Pulau Sibrut, di daerah Sibrut. Di situ ada sebuah masjid dekat saya tinggal, sangat berdekatan. Setiap sore itu dihidupkan pengajian lewat kaset. Ayat yang diputar berulang-ulang hampir setiap sore menjelang sholat maghrib atau sebelum sholat maghrib. Ayat itu diputarkan. Ayat apa? Ayat ya, perangilah orang kafir, bla 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 bla. Sampai suatu hari saya tidak tahan ya. Saya tegur. Saya datangin, saya tegur. Lalu terjadilah sharing. Dan puji Tuhan, setelah itu dia tidak pernah lagi putarkan kaset tersebut ya, tidak pernah lagi putarkan ayat tersebut. Nah, saya bilang di sini semua adalah mayoritas Kristen Katolik, sangat sedikit mu'alaf, sangat sedikit umat Islam. Ketika ini kamu putar-putar, kamu ulang-ulang, didengar oleh anak-anak, didengar oleh pemuda-pemudi, sehingga di sekolah mereka saling benci-membenci, hina-menghina. Di sekolah mereka tidak lagi bisa berteman. Di sekolah mereka tidak bisa lagi berkawan. Di sekolah mereka tidak bisa lagi duduk bareng. Tidak lagi bisa makan mie bareng. Tidak bisa lagi makan kue bareng. Tidak lagi bisa makan cemilan bareng. Kenapa? Gara-gara mendengar ayat-ayat yang kamu putarkan setiap hari. Pertama terjadi debat Bapak Ibu. Ya, dia bilang lakum dinukum waliyadin. Saya setuju, saya bilang lakum dinukum waliyadin. Tapi ingat, ya ingat, jangan sampai gara-gara ini terjadi perang saudara di sini. Mu'alaf di sini di Mentawai ini juga orang Mentawai, dan tidak semua keluarga mereka mu'alaf. Jangan sampai gara-gara ini yang mereka dengar di rumah dia ribut sama orang tuanya, ribut sama saudaranya, ribut sama tetangganya. Jangan, tolong kamu matikan. Kalau tidak bisa kamu matikan, kamu kecilkan. Kalau enggak, saya laporkan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu,
besok tidak diputarkan lagi. Tidak tahu sekarang. Nah, ini Bapak Ibu yang terjadi. Nah, jadi kalau orang yang antenanya pendek, sumbu pendek istilahnya, apa yang dia dengar itu terekam dan orang itu tidak mau mencerna. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Apa yang dia dengar, ya dia lakukan. Karena ada tertulis. Maka saya sering bilang di lapangan di saat saya melakukan penginjilan. Bedanya Kristen dengan IU, saya bilang, kehadiran Yesus Kristus. Bila Yesus tidak hadir, tidak ada. Tidak hadir ke dunia ini, tidak bersama-sama dengan kita. Tidak mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Kasihilah sama manusia dan kasihilah musuhmu. Tidak ada bedanya agama kita. Tidak ada bedanya iman kita. Tidak ada bedanya kepercayaan kita. Tiap hari kita akan melihat perang. Saudara, karena sama-sama memakai ayat. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama juga ada ayat perang. Ada. Nah, tetapi begitu Yesus hadir, Yesus katakan apa? Kasihilah musuhmu. Doakan mereka yang menganiaya kamu. Baik saudara dikasihi Tuhan, para pencinta Jalan Baget, kiranya video singkat ini jadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adoda Yesus Hamasiya. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.